Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutina Marbun, saya dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301186. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai Rage. Apa sih itu Rage? Rage adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. Nah, Rage ini menggunakan istilah komponen, yang mana komponen ini dapat berisi lebih dari satu komponen seperti HTML halaman, kode JavaScript, dan CSS. Secara hierarki, halaman web memiliki komponen sebagai berikut ini. Tidak ada aturan harus seberapa kecil atau seberapa besar untuk sebuah komponen. Namun, pastikan komponen tersebut traceable, seperti konsep function di mana pembuatannya sekali dan dapat digunakan berkali-kali. Komponen yang dibuat biasanya dalam format JSX yang merupakan kombinasi kode JavaScript dan HTML. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasi Project Red. Yang pertama, kita buat folder di C, yaitu folder kita. Di sini saya menggunakan Reg nama kelas, lalu nama saya. Kemudian kita pergi ke CMD, kemudian kita masuk ke folder yang tadi. Nah, setelah kita masuk, kemudian kita ketikkan sebagai berikut ini. Digunakan untuk membuat Glowsphere. Nah, di sini saya menggunakan nama project yaitu Glowsphere. Kemudian kita enter saja. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke Glowsphere app tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita menginstal npm. Kita ketikkan npm install. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul seperti tampilan berikut ini. Kemudian untuk menjalankan project yang sudah kita install, kita ketikkan npm run dev. Nah, kemudian kita klik Ctrl lalu kita tekan. Maka berikut adalah tampilan project yang sudah kita install tadi. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba membuat komponen Hello World. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat folder misalnya pertemuan 2, kemudian kita buat file Hello World, lalu kita masukkan kode seperti berikut ini. Pada folder yang sama yaitu pertemuan 2, kita akan membuat file main yang berisikan kode berikut yang digunakan untuk merender komponen yang sudah kita buat. Nah, setelah komponen tersebut dibuat, kemudian kita akan membuat sebuah file HTML yang akan kita buat dengan nama pertemuan 2 HTML yang berisikan kode seperti berikut ini. Nah, file ini akan menjadi file utama yang digunakan untuk menampilkan komponen Hello World yang sudah kita buat tadi. Untuk melihat hasilnya, kita ketikkan. Nah, berikut ini adalah tampilan dari komponen yang berhasil kita buat tadi. Kemudian, kita dapat memperkaya isi komponen dari komponen Hello World kita dengan menambahkan child komponen lainnya sebagai berikut ini. Di sini saya membuat child komponennya itu yaitu greeting, sedangkan Hello World ini merupakan parent komponen. Lalu kita coba lihat hasilnya, maka akan muncul sebagai berikut. Ini merupakan parent komponen tadi. Lalu, bagian berikut ini, selamat pagi, merupakan child komponen yang berhasil kita masukkan. Nah, kita juga dapat membuat komponen yang menerapkan JavaScript untuk pengolahan komponen sebelum dikembalikan. Contoh yang akan kita buat yaitu, nah pada kesempatan ini kita akan membuat child komponen yaitu quotex pada hello world yang nantinya hasil outputnya akan mereturn dengan huruf kecil semua dan to uppercase yaitu dengan huruf besar semua. Nah, saat quotex ini dipanggil di parent yaitu hello world, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Ini merupakan teks to lowercase, sedangkan berikut ini merupakan teks menggunakan uppercase. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah komponen dengan props. Props atau bisa disebut dengan properties merupakan objek yang berisi data yang dikirim dari parent komponen ke child komponennya. Yang mana artinya child komponen tersebut tidak boleh mengubah props yang diterima. Nah, pada komponen user card di sini akan menampilkan nama, NIM, dan juga tanggal. Lalu, komponen tersebut akan dipanggil di parent komponen yaitu hello world sebagai berikut ini. Nama, NIM, dan juga ada tanggal. Nah, hasil output yang akan muncul adalah sebagai berikut ini. Nah, cara lain penulisan props dapat juga dilakukan dengan menyimpan ke dalam variabel sebagai sebuah objek, lalu mengirimkannya ke komponen seperti berikut ini. Sehingga kita dapat melihat perbedaan penulisan props menggunakan objek maupun tidak. Hasil outputnya adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan hasil tampilan jika menggunakan objek. Nah, berikut ini adalah
adalah tampilan penulisan props pada komponennya. Kita masuk kepada bagian nested component. Setelah kita membuat komponen Hello World di mana terdapat beberapa child komponen, sekarang mari kita coba untuk menerapkan komponen Hello World tersebut ke komponen lain secara dinamis. Kita coba untuk membuat komponen lain yaitu container, kemudian kita isi. Nah, pada main kita ubah, nah maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Bisa kita lihat perbedaannya ya dari percobaan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk memberikan styling custom kepada tampilan kita ini dengan cara yang pertama kita buat file custom CSS pada folder pertemuan 2 tadi, kemudian kita isi. Lalu jangan lupa untuk mengimport custom CSS tersebut supaya bisa ditampilkan. Maka hasil tampilannya akan berubah menjadi sebagai berikut ini. Kemudian kita coba untuk menampilkan gambar pada sistem. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah gambar tersebut akan disimpan di folder public, lalu kita buat sebuah folder yaitu untuk menyimpan gambar. Kita buat folder image, kemudian kita masukkan gambarnya ke folder ini. Nah, jika sudah masuk sebagai berikut ini, maka kita bisa langsung manggil saja. Misalnya di sini kita coba tambahkan, kemudian pada Hello World kita tambahkan untuk pemanggilan image, maka akan muncul pada tampilan sebagai berikut ini. Nah, gambarnya sudah muncul pada tampilan sistem kita. Nah, kemudian kita masuk kepada tiga komponen sebagai latihan. Terdapat tiga komponen sebagai latihan. Yang pertama adalah artikel, lalu Q&A, dan terakhir ada list product. Nah, yang pertama kita lihat adalah artikel. Di sini artikel sebagai parent. Nah, terdapat beberapa child dari artikel. Yaitu yang pertama ada judul, ada penulis, ada gambar, dan juga ada teks. Nah, untuk pemanggilan dari artikel ini kita masukkan ke main. Nah, di sini bisa kita lihat ya, terdapat pemanggilan dari artikel yang nantinya akan memberikan hasil output sebagai berikut ini. Nah, di sini ada judul tadi, penulis, kemudian ada gambar, lalu ada isi dari artikelnya. Lanjut, kita lihat Q&A. Nah, pada Q&A ini terdapat parent yaitu Q&A. Kemudian untuk child dari Q&A ini hanya memiliki satu yaitu question, yaitu merangkup yaitu komponen yang menggunakan props. Nah, di sini komponen ini menggunakan objek yang menampung variabel yaitu ada question dan answer. Nah, tidak lupa juga pada main dideklarasikan yaitu berikut ini, dan juga akan mengimport file Q&A supaya terpanggil. Nah, hasilnya akan bisa kita lihat sebagai berikut ini. Nah, di sini ada judul. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada question dan juga ada answer. Nah, yang terakhir adalah list product. List product ini merupakan parent component. Nah, child-nya adalah yang pertama adalah title, lalu yang kedua ada product. Nah, produk ini juga menggunakan komponen props. Nah, terdapat beberapa props seperti name, brand, image, dan juga price yaitu harga. Pada parent component, memanggil child yaitu title, juga ada produk. Karena saya akan menampilkan beberapa produk, maka berikut ini merupakan tampilan yang perlu dilakukan. Nah, nantinya hasil dari produk tersebut akan muncul sebagai berikut ini. Nah, seperti berikut ini. Ini merupakan title, lalu ini merupakan name dari produk, kemudian ada brand, ada gambar, dan juga harga. Nah, berikut ini adalah beberapa produk yang tadinya sudah kita deklarasikan di kode tersebut. Nah, untuk komponen tambahan yang berhubungan dengan project, nah di sini saya mencoba menambahkan dua komponen, yaitu komponen about us dan komponen testimoni. Yang pertama yang akan kita lihat adalah komponen dari about us. Di sini terdapat parent komponen yaitu about us, lalu terdapat dua child komponen yaitu yang pertama ada gambar, lalu yang kedua ada komponen deskripsi. Nah, jangan lupa mengimport about us pada main. Maka hasil tampilan dari about us akan menjadi seperti berikut ini. Terdapat gambar di sebelah sisi kiri, lalu title-nya, lalu di sini ada deskripsi mengenai project, yaitu project yang kami ambil adalah project Low Spare.
Lalu jika ingin mengembangkan debat untuk menambahkan visi misi, dapat dilakukan pada bagian bawah. Lalu kita lihat lagi untuk testimoni. Nah, di sini testimoni juga memiliki parent komponen dengan nama testimoni. Lalu untuk child komponennya hanya memiliki satu, yaitu testimonial, di mana komponen testimonial ini merupakan komponen dengan props. Lalu untuk memanggil komponen testimonial ini, pada parent komponen ditambahkan props untuk nama, testi, dan gambar. Nah, untuk hasil tampilan pada fitur testimoni dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini ada title, yaitu untuk halaman testimoni, lalu ada gambar, lalu di sini ada untuk nama. Nah, berikut ini adalah testimoni dari pengguna yang menggunakan. Seperti yang kita lihat, ini merupakan contoh dari halaman testimoni pada proyek saya kali ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.